Coba kita pastekan di sini. Kemudian kita kirim, nanti otomatis Google Gemini akan membuatkannya. Ini untuk aksi nyatanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, selamat datang kembali di Afinisa Channel tutorial seputar ilmu pengetahuan dan teknologi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas masih seputaran tentang PPG Daljab, yaitu bagaimana cara mengerjakan tugas aksi nyata dan juga cerita reflektif dengan menggunakan teknologi AI, tentunya bebas plagiasi dan sesuai dengan konteks kita secara natural dan tentunya unik. Sebelum kita lanjut, ada baiknya rekan-rekan tekan tombol subscribe dan juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar rekan-rekan semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Afinisa Channel. Oke, baiklah, terima kasih. Pertama, kita coba pergi ke aksi nyata kita ya. Di sini saya sudah mengerjakan modul yang pertama, yaitu topik 1, menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran. Nah, di sini kan ada tugas kita membuat aksi nyata. Sebetulnya ini tugas kita simpan ya. Kemudian nanti waktu modul 1 ini setelah selesai, nanti kita buat atau kita pilih untuk mengupload jurnal kita. Dan di sini saya mencoba akan membuat aksi nyata bagaimana UBD membantu guru ini ya. Dengan aksi nyata bagaimana UBD membantu guru. Coba kita klik. Nah, di sini aksi nyatanya adalah sebagai penutup kegiatan, Bapak Ibu guru dapat melakukan aksi nyata dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Dokumentasikan hasil aksi nyata pada Google Drive pribadi dalam bentuk PDF. Salah satu aksi nyata terbaik akan diunggah pada jurnal pembelajaranku. Ide apa yang Bapak Ibu guru dapatkan setelah belajar topik ini? Kemudian yang kedua, perencanaan pembelajaran seperti apa yang relevan untuk dikembangkan di sekolah Bapak Ibu guru? Buatlah aksi nyata dengan mengembangkan rancangan pembelajaran berbasis prinsip UBD. Jadi aksi nyata ini kita tidak disuruh untuk membuat RPP, tapi ini hanya membuat rancangan saja ya. Ini bukan RPP. Ini adalah rancangan supaya kita nanti pada saat mengerjakan jurnal itu nanti kita punya pilihan, yaitu dari aksi nyata ini. Nanti kan di satu modul ini ada 4 topik. Setiap topiknya kita membuat aksi nyata, kemudian kita simpan di Google Drive kita. Itu simpan tidak diupload ya, tidak diupload di link ruang GTK ini, tapi disimpan secara pribadi supaya kita punya dokumen ya. Nanti ketika kita membutuhkan, kita tinggal upload saja seperti itu. Nah, di sini saya akan membuatkan atau memberikan tutorialnya secara mudah ya, tentunya dengan bantuan AI. Kita manfaatkan teknologi sekarang yang semakin canggih, serba AI. Nah, setelah aksi nyata kita nanti akan membahas membuat cerita reflektif ini. Bagaimana cara mengerjakannya? Oke, simak videonya, jangan di skip ya. Oke, pertama silahkan kita menggunakan 2 AI. Di sini saya menggunakan Google Gemini dan juga yang kedua adalah menggunakan ChatGPT. Oke, ini saya menggunakan Gemini Pro dengan gratis sekitar 15 bulan, yaitu 1 tahun lebih. Ini benar-benar gratis rekan-rekan semua, bebas, tidak ada biaya sepeser pun. Syaratnya kita hanya harus punya, yaitu namanya akun Dana saja untuk mengaktifkan Gemini Pro. Untuk cara mengaktifkannya nanti saya buatkan di video selanjutnya. Yang penting video ini nanti view-nya banyak, nanti akan saya berikan tutorialnya. Ini saya memanfaatkan Google Gemini dan juga ChatGPT ya. Oke, langsung saja. Nah, bagaimana cara kita membuat mengerjakan tugas ini supaya kita tidak terkena pembacaan sistem itu tidak dibuatkan oleh AI dan secara seperti membuat sendiri, natural seperti itu ya. Nah, caranya kita, yaitu langkah pertamanya kita membuat prompt. Nah, promptnya itu tidak asal-asalan,
ada ketentuannya. Itu kuncinya di situ. Prompt itu apa? Prompt itu adalah kalimat atau kata untuk kita minta bantuan dari AI ini, dari Google Gemini maupun juga ChatGPT. Sebetulnya ada 3 jenis AI ini yang kita manfaatkan, yaitu yang pertama adalah Google Gemini, ChatGPT, yang terakhir adalah DeepSeek. Tapi kita sama menggunakan yang 2 ini saja ya. Oke, caranya kita langsung saja kita buka tadi aksi nyatanya. Nah, itu aksi nyata tentang bagaimana UBD membantu guru. Nah, kita buatkan promptnya. Nah, promptnya ini di sini, kuncinya di sini ya. Kita harus membuat prompt seperti ini. Posisikan dirimu sebagai guru reflektif yang baru saja mempelajari prinsip understanding pendesain. Nah, ini kuncinya di sini. Kemudian gunakan konteks sesuai keadaan rekan-rekan semua, itu bagaimana mengajar di mana, itu sesuai dengan realitanya supaya nanti AI itu bisa membuatkan promptnya. Oke, langsung saja kita kopikan promptnya ini. Kemudian kita ke ChatGPT atau Google Gemini dulu. Coba kita pastekan di sini. Kemudian kita kirim. Nanti otomatis Google Gemini akan membuatkannya. Ini untuk aksi nyatanya ya. Kemudian untuk ChatGPT juga sama, kita pastekan di sini. Lalu kita untuk yang tidak mau berlangganan, tidak mau untuk yang pro, ini ChatGPT juga bisa digunakan ya. Kemudian coba ini, nah ini ya, ini sudah jadi, kita baca sesuai dengan realitanya di sini. Perencanaan belajar di kelas 5 SDN Dorambian, ini SD saya ya. Ini supaya bagaimana nanti tidak terbaca sistem ini bebas plagiasi ya. Kan kita membuat promptnya itu, dikuncinya di prompt ya. Oke. Kemudian kalau sudah seperti ini kita bisa mendownloadnya. Kita bagikan atau kita ekspor ke dokumen seperti ini. Di sini dokumen baru berhasil dibuat, kita klik buka dokumen atau kita langsung copy saja di Google ya. Kalau dari ChatGPT tadi ini juga dibuatkan. Oke, caranya sama ya. Kalau di ChatGPT tidak bisa disimpan langsung ke dokumen kalau tidak di kopas. Di sini, nah ini tadi sudah, hanya kita merapikan saja. Oke, coba kita hapus sedikit. Oke, disisikan, disusun oleh, nah disusun oleh nama saya seperti itu. Kita edit sedikit saja. Oke, di sini sesuai kita edit sedikit-sedikit ya. Oke, kita cek. Nah, ini sudah otomatis dibuatkan. Ini menjadi berapa? Hanya sekitar 4 halaman per 5 halaman. Kalau tampilan seperti ini tidak ada filenya, silahkan tekan panah ke bawah ini ya. Nanti akan di sini, kemudian kita pilih file, kemudian kita download ke Microsoft Word. Nanti akan otomatis mendownload. Jadi kita sudah bisa membuat aksi nyata secara cepat dan tentunya ini sesuai dengan realita atau konteks kita. Jadi ini asli. Tetapi dengan bantuan AI, kita manfaatkan AI ini seperti itu. Kalau dari versi ChatGPT, kalau tidak kita menggunakan yang versi Pro atau yang Plus ya, itu kurang, kalau menurut saya kurang pas ya, masih banyak yang perlu dibenahi dan juga tidak bisa membuat file langsung. Nah, untuk mengubahnya di sini juga ada promptnya seperti ini, kita ikuti saja alurnya. Coba kita buka di docx tadi. Nah, kita sudah berhasil membuat aksi nyata dengan hanya beberapa menit saja. Oke, kita manfaatkan. Ini tentunya bebas plagiasi. Kenapa? Apa itu sebenarnya plagiasi itu? Kalau plagiasi itu adalah kita meniru atau kita hanya mengedit sedikit saja dari karya orang lain. Itu tidak boleh. Ini asli dari buatan kita, yaitu dengan cara membuat prompt tadi, kuncinya di prompt ya. Oke, kemudian kalau kita membuat refleksi bagaimana caranya? Nah, kita cek saja lagi di sini. Coba kita ke cerita reflektifnya ya.
Oke, contohnya saya buatkan prompt, sudah saya siapkan. Nah, kalau prompt ini juga menggunakan konteks. Nah, oke, seperti itu ya. Hampir sama, kita edit. Di sini kita bisa meminta beberapa karakter, bisa 100 atau 50 atau 150, sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita kopikan lagi di Google Gemini maupun di ChatGPT. Oke, kita kirim. Nah, fungsinya adalah promptnya ya rekan-rekan semua. Kita tunggu, masih dibuatkan oleh Gemini. Juga coba dari ChatGPT juga saya minta mulai dari ChatGPT ini. Oke, jadi jangan asal-asalan membuat prompt. Kalau nanti asal-asalan itu akan terbaca oleh sistem AI ya, atau juga akan terkena plagiasi. Jadi kita membuat prompt yang sesuai dengan konteks kita. Oke, kuncinya di pembuatan prompt. Nah, ini ada dua pilihan kalau dari Google Gemini, pilihan A dan pilihan B. Nah, oke, kita pilih salah satu saja. Oke, di sini sudah. Coba kita bagikan atau kita ekspor lagi. Kalau di refleksi, cerita reflektif ini sebetulnya kita copy langsung ke linknya ya, link dari atau form ini, cerita reflektif ini. Nanti kita bisa kopikan atau juga kita bisa menyimpannya dengan menggunakan Word. Menggunakan Microsoft Word. Oke, kita ubah lagi sedikit. Seperti ini, kemudian kita bisa menyimpannya. Dari sini konteksnya sesuai dengan kita. Pelajari kerangka UBD benar-benar mengubah cara pandang saya dalam merancang pembelajaran. Selama ini saya terbiasa mulai dari apa yang akan saya ajarkan besok. Nah, kini saya sadar harus mulai dari tujuan akhir. Logika desain mundur ini memaksa saya untuk bertanya, pemahaman mendalam apa yang harus dimiliki siswa saya di kelas 5 ini. Nah, ini bagi siswa saya di SDN. Nah, SDN mana? Rekan-rekan mengajar tadi dituliskan di promptnya. Coba kita simpan dengan cara kita copy file, kemudian download, lalu pilih Microsoft Word-nya. Nanti otomatis akan mendownload sendiri. Oke, gitu ya, rekan-rekan semua. Sudah paham ya? Jadi kuncinya di sini kita harus membuat prompt yang sesuai dengan realita kita. Oke, seperti itu. Mungkin itu saja ya. Ini dari modul 1 topik 1. Nanti untuk topik berikutnya silahkan disesuaikan saja tugas-tugasnya. Oke, mungkin cukup sekian tutorial kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk pengunjung Afinisa Channel. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar rekan-rekan semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Afinisa Channel. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.